Ada momen dalam hidup ketika seseorang sadar bahwa tidak semua yang ia bangun akan menjadi tempat ia pulang. Untuk Shirley, kesadaran itu datang bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan sebuah apartemen kosong dan detak-detik yang menyuruhnya berhenti menunggu. Shirley selalu percaya bahwa yang disebut rumah bukan soal tembok atau pintu. Rumah adalah rasa. Rasa pulang, rasa aman, rasa diterima apa adanya. Itu sebabnya ia bertahan 2 tahun bersama Gamal, seorang desainer interior yang cerdas, ambisius, dan perfeksionis dalam hal-hal kecil, namun berantakan dalam komitmen. Gamal sering bilang ia butuh waktu. Waktu untuk menyelesaikan proyek, waktu untuk membereskan hidupnya, waktu untuk mempersiapkan diri. Dan Shirley selalu memberi waktu itu, seolah waktu adalah sesuatu yang tidak pernah habis. Rutinitas mereka sederhana. Shirley bekerja dari pagi hingga sore di sebuah perusahaan multinasional, lalu pulang dengan langkah yang seringkali cepat, karena tahu Gamal biasanya menunggu di depan kafe langganannya. Di sana, mereka berbicara tentang masa depan, tentang apartemen kecil yang ingin mereka tempati bersama, tentang rak kayu yang akan dipasang Gamal sendiri, tentang tanaman monstera yang Shirley rawat di sudut ruang tamu, tentang hidup 2 orang yang ingin saling jadi rumah. Dan di setiap obrolan itu, Shirley selalu mencatat detailnya di kepala, sementara Gamal mencatat impiannya di udara. Mereka sempat bahkan menandatangani DP untuk apartemen kecil itu. Sebuah unit di lantai 7, dengan jendela besar menghadap barat. Shirley yang mengurus sebagian besar administrasinya, sementara Gamal sesekali mengirim voice note seperti, "Sabar ya, abis proyek ini kita mulai." Lalu proyek itu selesai, namun alasan lain muncul. Jam kerja yang kacau, klien yang cerewet, rasa takut yang tidak pernah ia akui secara langsung. Shirley menunggu, karena Shirley selalu menunggu. Sampai di titik ketika menunggu tak lagi terasa loyal, tapi terasa melelahkan. Seperti memadamkan api yang tak pernah padam, dengan air yang semakin menipis. Suatu sore yang basah, Shirley mendatangi apartemen itu sendirian. Tidak ada furnitur, tidak ada cat baru. Hanya ruangan kosong dengan suara penghuni baru di unit sebelah yang sedang memaku rak buku. Ia masuk pelan, menutup pintu, dan berdiri di tengah ruangan. Ada gema langkahnya sendiri. Ada udara yang sedikit panas. Ada dinding putih yang seperti menatapnya kembali. Shirley meletakkan tasnya dan membuka jendela. Cahaya matahari sore menyapu lantai, membentuk garis-garis keemasan. Seandainya ini jadi rumah, pikirnya, mungkin Gamal sudah sibuk mengukur ambalan kayu. Mungkin ia sudah memilih gorden dengan senyum kecil yang selalu ia sembunyikan ketika senang. Tapi, mungkin, adalah kata yang paling sering mereka gunakan belakangan. Shirley menunggu. 15 menit. 30. 1 jam. Lalu akhirnya Gamal datang dengan langkah tergesa. Napas masih berat. Dan alasan yang sama keluar lagi. Alasan yang seperti rekaman yang tak pernah diganti. Shirley tidak marah, tidak menyesal, tidak menangis. Di titik itu, ia akhirnya mengerti. Yang ia lakukan selama ini bukan membangun rumah, tapi memadamkan api. Dan ia yang paling sering terbakar. Ketika Gamal pergi mengecek balkon, Shirley mengambil keputusan paling tenang dalam hidupnya. Ia mengembalikan kunci ke meja dapur. Lalu menghubungi pihak properti untuk membatalkan kontrak DP. Prosesnya cepat, singkat, dan anehnya, tidak sakit. Malam itu, Shirley dan Gamal tidak bertengkar. Tidak ada suara pecah. Tidak ada air mata di pipi Shirley. Hanya sebuah kalimat yang keluar dengan ringan namun tegas. Rumah itu bukan ruangan, Mal. Rumah itu orang. Dan kamu bukan rumah buat aku. Gamal menatapnya lama. Ada bagian dari dirinya yang ingin berkata ia bisa berubah. Bahwa ia hanya butuh satu kesempatan lagi. Bahwa kali ini akan berbeda. Tapi Shirley sudah belajar dari ulangannya. Jadi ia tidak menoleh ketika Gamal memanggil namanya. Pintu tertutup dengan suara yang bahkan tidak dramatis. Hanya, cukup. 2 bulan berlalu. Shirley tidak pindah ke apartemen lain. Ia kembali tinggal di kamar kontrakannya. Dengan lantai vinil dan kipas angin lama. Ia menata ulang ruangannya pelan-pelan. Rak buku kecil, tanaman kesayangannya, dan cangkir keramik untuk kopi pagi. Tidak, Mu.
Tidak Instagramable. Tapi ini pertama kalinya ia merasa pulang. Sementara Gamal belajar pelan-pelan melalui cara yang sering datang terlambat. Bahwa rumah tidak hanya butuh desain yang cantik, tapi seseorang yang dijaga. Ia mencoba menghubungi beberapa kali, namun Shirley menjawab dengan baik, tanpa membuka pintu kembali. Shirley belajar juga, bahwa meninggalkan bukan berarti gagal. Kadang meninggalkan adalah satu-satunya cara untuk berhenti terbakar. Dan pada akhirnya, hidup yang mereka rencanakan tidak pernah terjadi. Apartemen itu tidak pernah jadi. Rak kayu itu tidak pernah dipasang. Tidak ada monstera yang tumbuh di sudut ruang tamu itu. Tapi Shirley menemukan versinya sendiri tentang pulang. Bukan melalui Gamal. Bukan melalui rencana-rencana besar. Tapi melalui hal-hal kecil yang ia pilih sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak perlu menunggu siapapun. Dan mungkin itulah kebahagiaan. Bukan ketika seseorang akhirnya berubah, tapi ketika seseorang akhirnya berhenti memohon perubahan dari orang yang tidak ingin berubah.